Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul itu untuk pembangunan sistem informasi OR ASLab LDKOM. Nah, di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri Umar Abdul Azam dengan NIM 1019. Selanjutnya ada Aurel Aurel dengan NIM 1001. Terus ada Anissa dengan NIM 1007 dan harusnya 1005. Oke, mungkin yang pertama itu adalah penjelasan terkait tahapan planning yang akan disampaikan oleh Nisa. Kepada Nisa dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tahapan planning di mana terdiri dari BPMN yang sedang berjalan dan diusulkan. Selanjutnya ada software request, feasibility analysis, dan business requirement. Mungkin boleh lanjut yang pertama ke BPMN yang sedang berjalan. Pada BPMN yang sedang berjalan ini, untuk start event-nya dilakukan oleh calon aslab di mana yaitu akan melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Selanjutnya melakukan wawancara yang dilakukan oleh aslab dan selanjutnya jika lolos maka calon aslab akan melakukan magang. Sedangkan jika tidak lolos maka akan berakhir pada tahap tersebut. Dan setelah melakukan magang akan ditujukan ke pengumuman hasil OR dan setelah hasil OR diumumkan maka proses telah berhasil pada tahap tersebut. Untuk selanjutnya yaitu BPMN yang diusulkan. Untuk BPMN yang diusulkan ini terdiri dari 9 calon aslab dan aslab serta menggunakan artefak database pendaftaran dan database magang. Untuk start event yaitu calon aslab melakukan pendaftaran, selanjutnya dilakukan wawancara oleh aslab dan pada tahap pendaftaran tersebut data akan disimpan melalui database pendaftaran. Selanjutnya pada tahap wawancara jika lolos maka calon aslab akan melakukan magang, sedangkan jika tidak lolos maka akan berakhir pada tahapan tersebut. Selanjutnya pada tahapan magang data calon aslab yang lolos pada tahap magang akan disimpan pada database magang dan selanjutnya setelah disimpan akan ada pengumuman hasil OR dan setelah pengumuman hasil OR tersebut maka akan berakhir prosesnya. Yang kedua ada software request. Pada software request ini berisi deskripsi permintaan untuk pengadaan dari adanya perangkat lunak tertentu sesuai dengan kebutuhan bisnis organisasi, di mana di sini terdiri dari business need, business value, business requirement, dan non-functional requirements. Untuk yang pertama, tanggal inisiasi pada pembangunan sistem informasi recruitment calon aslab LDKOM ini yaitu pada 27 Oktober 2024 dengan deskripsi sistem informasi rekrutmen asisten LDKOM merupakan platform berbasis web yang dirancang untuk memfasilitasi proses rekrutmen aslab LDKOM Sistem Informasi Universitas Andalas. Sistem ini mengelola aktivitas utama rekrutmen yang meliputi pendaftaran di mana calon asisten dapat melakukan pendaftaran secara online, mengumpulkan berkas, dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Selanjutnya akan dilakukan wawancara yang dijadwalkan dan dikelola melalui sistem dan juga akan dilakukan tahap magang sebagai tahapan penilaian dan
pengenalan calon asisten terhadap lingkungan kerja Aldekom, serta pengumuman untuk menginformasikan hasil rekrutmen kepada peserta. Dengan sistem ini, proses seleksi menjadi lebih terstruktur, efisien, dan transparan. Untuk proyek sponsor dari pembangunan sistem informasi rekrutmen asisten Aldekom ini adalah Bapak Jafril Rahmadoni MKOM sebagai Kepala Labor Aldekom. Selanjutnya, mengenai business need. Yang pertama, dengan pertanyaan, apakah aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan pendapatan perusahaan, yaitu memperoleh nilai setuju. Selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan mampu mengurangi biaya operasional perusahaan, diperoleh nilai setuju. Dan selanjutnya, aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai, yaitu sangat setuju. Serta yang terakhir yaitu aplikasi yang dikembangkan mampu meningkatkan nilai tambah perusahaan yang bersifat intangible, yaitu sangat setuju. Selanjutnya ada business value, yaitu terbagi dua. Yang pertama ada intangible value, yaitu dapat meningkatkan efektivitas proses pendaftaran ASLAB, meningkatkan efisiensi waktu proses magang ASLAB, memudahkan proses seleksi ASLAB, dan pengelolaan data yang lebih terstruktur. Yang kedua ada tangible value, yaitu mengurangi penggunaan sumber daya yang digunakan seperti ATK dan lain-lain, sehingga dapat meningkatkan penurunan biaya sebesar 100%. Next, yaitu mengenai business requirement. Adapun fitur yang harus ada pada sistem informasi rekrutmen asisten Aldekom ini meliputi yang pertama ada dari aktor admin atau ASLAB, yaitu dapat melakukan login dan logout ASLAB. Yang kedua ada admin dapat menambah jadwal wawancara pendaftar. Selanjutnya admin dapat menambah, edit, dan hapus modul magang. Selanjutnya admin dapat menambah, edit, dan hapus tugas magang. Selanjutnya ada admin dapat melihat pengumpulan tugas peserta magang. Selanjutnya admin dapat mengubah atau mengisi absen peserta magang. Selanjutnya admin dapat melihat rekap absen peserta magang. Selanjutnya admin dapat menginput dan mengubah nilai tugas peserta magang, dan admin dapat merekap laporan hasil kelulusan peserta magang. Sedangkan untuk user, fitur yang ada pada user itu sendiri, yang pertama ada login dan logout. Yang kedua, ada user dapat menambah kritik, saran, dan pertanyaan untuk admin. Selanjutnya, user dapat menambah atau mengisi form pendaftaran dan termasuk upload berkas terkait. Selanjutnya, ada user dapat melihat jadwal wawancara, termasuk pengajuan tukar jadwal, serta user dapat melihat modul magang, termasuk mendownload, dan user dapat menambah atau mengumpulkan tugas magang. Baik, selanjutnya ada mengenai non-functional requirement. Yang pertama mengenai operational requirement, yaitu sistem harus dapat diakses melalui berbagai browser web modern seperti Chrome, Firefox, Safari, dan Edge. Yang kedua ada sistem harus dapat diakses melalui perangkat desktop, tablet, dan mobile. Selanjutnya sistem harus dapat beroperasi pada sistem operasi Windows, macOS, dan Linux. Selanjutnya, antarmuka sistem harus responsif dan menyesuaikan dengan ukuran layar perangkat. Selanjutnya, sistem harus dapat menangani backup data secara otomatis secara setiap 24 jam untuk menjaga keandalan data. Selanjutnya, sistem juga harus memiliki dokumentasi teknis dan user manual yang lengkap untuk memudahkan pengguna, serta sistem harus menyediakan log aktivitas untuk pemantauan seperti login atau logout, penambahan jadwal, dan pengeditan tugas. Untuk aspek non-functional requirement yang kedua yaitu mengenai performance requirement, yaitu waktu loading halaman tidak boleh lebih dari 3 detik untuk memastikan pengalaman pengguna yang baik. Selanjutnya, sistem harus mampu menangani minimal 1.000 pengguna concurrent secara bersamaan. Selanjutnya, response time untuk transaksi seperti pengisian formulir, pendaftaran, atau pengumpulan tugas tidak boleh lebih dari 5 detik. Selanjutnya, sistem harus available minimal 99,9% atau downtime maksimal 8,76 jam per tahun. Selanjutnya, database harus mampu menangani minimal 10.000 transaksi per hari.
Selanjutnya, notifikasi seperti pengingat wawancara atau pemberitahuan hasil rekrutmen harus terkirim dalam waktu maksimal 1 menit, serta sistem harus mampu mendukung pengunggahan dan pengunduhan file dengan ukuran maksimal 10 MB. Baik, selanjutnya mengenai security requirement atau aspek keamanan. Yang pertama itu sistem harus menggunakan protokol HTTPS untuk enkripsi data yang aman. Selanjutnya password pengguna harus dihash menggunakan algoritma enkripsi standar industri. Selanjutnya sistem harus memiliki proteksi terhadap serangan SQL injection dan XSS attacks. Selanjutnya session timeout otomatis setelah 30 menit tidak aktif untuk mengamankan akun pengguna. Selanjutnya maksimal 3 kali percobaan login yang gagal sebelum akun dikunci sementara untuk mencegah akses tidak sah. Selanjutnya, verifikasi email perlu dilakukan untuk registrasi pengguna baru. Selanjutnya, data sensitif harus dienkripsi sesuai dengan standar yang berlaku. Selanjutnya, sistem harus menyimpan log untuk semua aktivitas yang berkaitan dengan keamanan seperti pengubahan data pengguna atau rekap laporan kelulusan. Selanjutnya, backup data harus dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, regular security updates dan patch harus diimplementasikan untuk mengatasi kerentanan keamanan terbaru. Dan yang terakhir ada deadline requirement, yaitu untuk total waktu pengembangan dari sistem informasi rekrutmen calon Aslab Aldekom ini yaitu sekitar 4 hingga 6 bulan dengan rincian fase analisis dan perencanaan dilakukan selama 1 bulan, untuk fase desain selama 1 bulan, fase development 2 hingga 3 bulan, dan fase testing selama 2 minggu, serta untuk fase implementasi dan pelatihan itu selama 2 minggu. Selanjutnya yaitu mengenai visibility analysis. Yang pertama itu ada technical visibility. Di mana di sini terdapat beberapa aspek yang perlu dinilai untuk mengenai uji kelayakan teknis dari pengembangan sistem informasi rekrutmen asisten Aldekom. Yaitu yang pertama, dengan penjelasan isian 1 itu sangat kurang, 2 bernilai kurang, 3 baik, dan 4 sangat baik. Untuk yang pertama ada kefamiliaran dengan aplikasi. Pengguna familiar terhadap pengoperasian aplikasi ini bernilai sangat baik. Selanjutnya pengembang familiar terhadap pengembangan aplikasi ini sangat baik. Selanjutnya ada kefamiliaran dengan teknologi, di mana untuk pengguna familiar dengan teknologi pendukung itu sangat baik. Pengembang familiar mengembangkan aplikasi dengan platform bahasa pemrograman dan tool IDE yang dipilih itu sangat baik. Untuk ukuran proyek, yaitu jumlah pengembang yang dibutuhkan yaitu sekitar 7 orang per bulan, dan waktu yang dibutuhkan dalam mengembangkan aplikasi ini yaitu 6 bulan. Untuk kompabilitasnya, yang pertama ada kebutuhan penggunaan terhadap kompabilitas aplikasi untuk terintegrasi dengan aplikasi lain itu baik. Sedangkan untuk kompabilitas aplikasi terhadap teknologi yang ada pada organisasi itu sangat baik. Sehingga secara analisis kelayakan teknis ini, aplikasi layak dikembangkan sesuai dengan kriteria yang telah disebutkan sebelumnya. Baik, selanjutnya ini mengenai use case point, yaitu di mana use case point ini diperoleh berdasarkan kompleksitas dari use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Untuk use case point yang kami peroleh yaitu sebesar 56, di mana hasil ini berarti bahwa proyek ini berskala sedang. Selanjutnya pada use case point ini untuk tahap pertama yaitu menghitung persen hours dengan use case point yang diperoleh sebesar 56, dan untuk persen hours multiplier atau jumlah waktu kerja yang dibutuhkan jika dihitung sebesar 20 jam, maka diperoleh persen hours-nya sebesar 1120. Sedangkan jika lama bekerja selama 28 jam, maka diperoleh persen hours-nya sebesar 1568. Selanjutnya untuk tahap kedua yaitu menghitung persen month, yaitu diperoleh dari persen hours tadi.
jika lama bekerja per hari sebesar 8 dan jumlah bekerja sebulan yaitu selama 22 hari, maka persamaan yang diperoleh yaitu 6,36 untuk PHM sebesar 20. Sedangkan untuk PHM sebesar 28 akan diperoleh persamaan untuk jumlah bekerja sebulannya 22 hari dan lama bekerja per hari 8 jam akan diperoleh sebesar 8,91, sedangkan untuk lama bekerja per hari 10 jam dan 26 hari sebulan akan diperoleh sebesar 6,03. Dan pada tahap terakhir yaitu menghitung time. Untuk tahap ini diperoleh dari nilai PHM tadi, dan untuk format penghitungannya yaitu 3 dikali PM dipangkatkan 1/3. Untuk PHM sebesar 20 dan jumlah bekerja selama 22 hari sebulan, maka diperoleh waktu yang efektif digunakan yaitu sebesar 6 bulan, sedangkan untuk jumlah bekerja 26 hari, maka waktu yang diperoleh yaitu sebesar 4,88 bulan atau sebesar 5 bulan. Sedangkan untuk PHM 28 dengan jumlah bekerja 22 hari sebulan, maka akan diperoleh waktu yang efektif itu 6 bulan, sedangkan jika jumlah bekerja sebulan yaitu 26 hari, maka akan diperoleh nilai waktunya 5,4 bulan. Mungkin next ke economic feasibility. Pada economic feasibility ini akan menghitung cost benefit analysis yang diperoleh. Pada aspek intangible value sebelumnya telah dijelaskan bahwa akan terjadi penggunaan sumber daya seperti alat tulis kantor dan bahan lainnya. Dan diperkirakan untuk selama 4 tahun dari 2024 hingga 2027. Dengan 2024 masih sebesar 0, untuk 2025 hingga 2027 itu sebesar 2 juta pengurangan penggunaan sumber daya. Sehingga total benefitnya untuk masing-masing tahun dari 2025 hingga 2027 itu sebesar 2 juta. Selanjutnya ada PV of benefits atau point value of benefits yang diperoleh menggunakan rumus yang telah ditentukan sebelumnya, itu diperoleh nilai 1.779.000. Untuk nilai dari total development cost yaitu terdiri dari honor tim dan honor konsultan, di mana untuk tahun 2024 nilainya lebih besar dibanding tahun-tahun selanjutnya. Itu sebesar 1.200.000, sedangkan tahun 2025 hingga 2027 itu sebesar 500.000. Dan dari semua total operational cost ini diperoleh total project cost less benefit, di mana dari tahun 2024 hingga 2027 itu terjadi peningkatan, sehingga ROI dari tahun 2024 hingga 2027 itu juga terjadi peningkatan. Dan berdasarkan BEP yang diperoleh pada 2027 yaitu sebesar 3,4, di mana nanti pada tahun ini akan memperoleh titik impas yang diharapkan, yaitu di mana BEP yang telah diperoleh ini menandakan bahwa aplikasi layak untuk dikembangkan karena bernilai positif. Selanjutnya yaitu ada organizational feasibility, yaitu terkait stakeholder yang digunakan untuk pengembangan sistem informasi rekrutmen Aslab LDCOM ini. Untuk organizational feasibility-nya terdiri dari anggota tim, yaitu user atau product owner yaitu Bapak Jufril Rahmadoni. Selanjutnya project manager yaitu Rahma Aurelia Zami. Selanjutnya sistem analis Umar Abdul Hazam, business analis Muhammad Harsya, programmer Rahma Aurelia Zami, dan tester Anissa Nur Hakim.
Selanjutnya mengenai apakah aplikasi ini mendukung visi dan misi organisasi. Sistem informasi rekrutmen asisten Aldekom ini mendukung visi dan misi organisasi Aldekom di UNAN dengan menyediakan proses rekrutmen yang lebih efisien dan transparan, dengan mengotomatiskan langkah-langkah dalam proses seleksi seperti pendaftaran, pengumpulan dokumen, dan penjadwalan wawancara. Aplikasi ini tidak hanya memudahkan akses bagi calon asisten, tetapi juga memastikan bahwa setiap tahap dilakukan secara konsisten. Hal ini sejalan dengan misi Aldekom untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompeten dalam lingkungan akademik. Selanjutnya, apakah aplikasi ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan KPI unit kerja? Aplikasi ini sangat sesuai dengan tugas dan fungsi unit Aldekom karena fokus pada pengelolaan proses rekrutmen asisten laboratorium yang merupakan salah satu aspek penting dalam operasi sehari-hari unit. Dengan fitur-fitur seperti pendaftaran online, pengumpulan berkas, dan manajemen wawancara, sistem ini mempercepat dan menyederhanakan tugas-tugas administratif yang biasanya memakan waktu. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan pengukuran KPI yang relevan seperti jumlah aplikasi yang diterima dan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap rekrutmen sehingga memudahkan evaluasi kinerja unit. Selanjutnya, apakah aplikasi ini selaras dengan proses bisnis unit kerja? Sistem informasi rekrutmen asisten Aldekom ini selaras dengan proses bisnis Aldekom karena dirancang untuk meningkatkan alur kerja yang sudah ada dalam rekrutmen asisten laboratorium. Dengan mengintegrasikan berbagai tahapan dalam satu platform, sistem ini mengurangi ketidakefisienan yang sering muncul dari proses manual. Penggunaan teknologi untuk menjadwalkan wawancara dan mengelola dokumen membuat setiap tahap lebih terstruktur dan transparan. Ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat integritas proses seleksi yang sangat penting dalam menjaga standar kualitas Aldekom. Sehingga berdasarkan organizational visibility tersebut, uh, aplikasi ini layak dikembangkan sesuai kriteria yang telah disebutkan. Baik, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Anissa yang sudah mempresentasikan bagian planning. Selanjutnya itu ada bagian analisis. Tahap analisis yang akan dijelaskan dan disampaikan oleh Aurel. Pada Aurel dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait tahap analisis dari sistem yang kami buat. Untuk pada tahap analisis ini, terdapat use case diagram, BPMN, dan sequence diagramnya. Di mana untuk use case diagram yang pertama terkait login, di mana di dalam login ini terdapat BPMN dan sequence diagramnya. Untuk BPMN dari login sendiri, start event-nya dimulai dari aktor yaitu calon aslab atau aslab, di mana aktor tersebut melakukan aktivitas membuka halaman website. Setelah membuka halaman tersebut, sistem akan menampilkan form login, lalu aktor akan menginputkan username dan password, dan sistem akan memvalidasi apakah data yang diinputkan itu valid atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan kembali menampilkan menampilkan username dan passwordnya lagi. Dan apabila data yang diinputkan itu valid, maka sistem akan menampilkan dashboard dan end event. Data yang diinputkan oleh aktor tadi akan dimasukkan ke dalam database sistem. Selanjutnya untuk sequence diagram dari login, di mana alur ini tuh dimulai dari user mengakses sistem dan membuka halaman login. Nah, sistem ini akan menampilkan form login melalui view login form. Lalu user memasukkan username dan password. Data login dikirim ke login controller dan proses authentication. Selanjutnya, login controller meminta validasi ke model user dengan metode validate user nantinya. Lalu model user akan melakukan pengecekan data di database. Nah, jika data tersebut valid, maka controller mendapatkan data user, lalu user diarahkan ke halaman dashboard. Sedangkan jika data tersebut tidak valid, maka controller akan mengirimkan pesan error. Selanjutnya, untuk use case yang kedua, terkait mendaftar aslab,
Nah, di sini terkait BPMN dari mendaftar ASLab, BPMN ini start eventnya dimulai dari calon ASLab, di mana calon ASLab membuka menu pendaftaran, lalu sistem akan menampilkan form pendaftaran, dan calon ASLab akan mengisi form pendaftaran. Nah, setelah mengisi form pendaftaran, calon ASLab akan mensubmit form pendaftaran tersebut, lalu sistem akan memvalidasi apakah data tersebut lengkap atau tidak. Jika data tersebut tidak lengkap, maka sistem akan meminta calon ASLab untuk kembali mengisi form pendaftaran. Sedangkan jika data tidak lengkap, sedangkan jika data lengkap, maka sistem akan memberikan link WhatsApp group kepada calon ASLab dan end event. Untuk sequence diagram dari pendaftaran ASLab ini, untuk alur prosesnya itu dimulai dari calon ASLab membuka halaman pendaftaran, lalu sistem menampilkan formulir pendaftaran, calon ASLab mengisi formulir dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi kelengkapan data dan jika lengkap, sistem menyimpan data pendaftaran dan mengirim notifikasi bahwa pendaftaran sukses. Selanjutnya, untuk use case yang ketiga terkait melihat jadwal wawancara, start eventnya dimulai dari calon ASLab, di mana calon ASLab memilih menu jadwal, lalu sistem akan menampilkan jadwal wawancara, lalu calon ASLab akan melihat jadwal wawancara yang sudah diberikan oleh sistem, lalu sistem akan menampilkan jadwal wawancaranya, lalu calon ASLab akan mengkonfirmasi jadwal wawancara yang sudah diberikan oleh sistem. Jika jadwal tersebut bisa, maka calon ASLab akan mengajukan jadwal. Lalu setelahnya sistem akan mengkonfirmasi jadwal dari calon asisten dan end event. Selanjutnya untuk sequence dari jadwal wawancara, nah, calon ASLab login dan membuka menu jadwal wawancara, lalu request dikirim ke jadwal controller. Controller meminta data ke model jadwal wawancara, lalu model mengambil data jadwal sesuai di pendaftar. Data jadwal dikembalikan ke controller, controller menyiapkan data dan untuk ditampilkan, view menampilkan informasi jadwal, dan calon ASLab dapat melihat detail jadwal wawancaranya. Selanjutnya, untuk BPMN yang keempat, terkait mengunggah tugas magang. Start eventnya dimulai dari calon ASLab, di mana calon ASLab memilih menu tugas, lalu sistem akan menampilkan menu tugas. Selanjutnya, calon ASLab akan memilih kantong tugas, dan calon ASLab akan mengupload tugas tersebut. Lalu sistem akan memvalidasi apakah tugas yang diupload tersebut berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil, maka end event. Sedangkan jika tugas yang diupload tidak berhasil, maka sistem akan kembali ke memilih kantong tugas. Selanjutnya, untuk sequence mengunggah tugas magang, di sini calon ASLab login dan membuka halaman tugas magang, lalu sistem menampilkan daftar tugas yang harus dikerjakan. Selanjutnya calon ASLab memilih tugas yang akan diunggah, lalu form upload tugas akan ditampilkan, file tugas dikirim ke tugas controller. Lalu jika tugas tersebut valid, maka tugas akan disimpan ke database. Sedangkan jika tidak valid, maka pesan error akan ditampilkan. Selanjutnya untuk BPMN yang kelima terkait memberi feedback. Di sini start eventnya dimulai dari calon ASLab memilih menu feedback, lalu sistem akan menampilkan menu feedback. Selanjutnya calon ASLab akan mengisi feedback, lalu mengirim feedback tersebut. Lalu sistem akan memvalidasi apakah feedback tersebut terkirim atau tidak. Jika tidak, akan kembali ke mengisi feedback. Lalu jika terkirim, maka akan end event. Lalu untuk sequence dari memberi feedback, itu calon ASLab membuka halaman dashboard, lalu menginputkan feedback melalui form feedback, controller menyimpan feedback ke model, dan sistem menampilkan konfirmasi feedback tersimpan.
Selanjutnya untuk BPMN yang ke-6 terkait melihat modul magang. Di sini start event-nya dimulai dari calon aslab memilih menu modul, lalu sistem akan menampilkan menu modul, lalu calon aslab akan memilih modul tersebut, mendownload modul, dan end event. Selanjutnya untuk sequence dari melihat modul, aslab ini membuka halaman modul, lalu request dikirim ke controller, controller mengambil data modul dari model, lalu sistem menampilkan daftar dan detail modul magangnya. Selanjutnya untuk use case yang ke-7 terkait BPMN melihat hasil magang. Start event-nya dimulai dari calon aslab membuka menu hasil magang, lalu sistem akan menampilkan hasil magang. Selanjutnya sistem akan memvalidasi apakah lulus. Jika lulus akan menampilkan link grup WhatsApp, sedangkan jika tidak lulus akan langsung end event. Nah, jika lulus tadi setelah menampilkan link WhatsApp grup, maka calon aslab akan masuk ke WA grup tersebut. Selanjutnya untuk sequence dari melihat hasil magang, di sini dimulai dari aslab mengakses halaman hasil magang, lalu controller mengambil data nilai dan progres, lalu data diambil dari model hasil magang, lalu sistem menampilkan rangkuman hasil magang aslab. Selanjutnya untuk BPM use case yang ke-8 terkait mengelola jadwal wawancara. Start event-nya dimulai dari aslab memilih menu jadwal wawancara, lalu aslab memilih nama calon aslab, lalu menambahkan jadwal wawancara. Lalu sistem akan memvalidasi apakah jadwal tersebut berhasil atau tidak. Jika tidak, maka akan dikembalikan ke memilih nama calon aslab, sedangkan jika berhasil, akan lanjut ke menampilkan jadwal wawancara. Lalu kembali akan divalidasi kembali terkait jadwal tersebut, dan pada tahap ini, aslab dapat melakukan mengedit jadwal wawancara dan menghapus jadwal wawancara. Untuk sequence dari jadwal wawancara, aslab login dan membuka menu kelola jadwal, lalu sistem menampilkan daftar jadwal wawancara, admin dapat melakukan beberapa aksi seperti create, read, update, dan delete, lalu setiap aksi diproses oleh jadwal controller dan sistem memberi feedback setiap aksinya, lalu notifikasi dikirim apabila jadwal tersebut berhasil. Selanjutnya untuk use case yang ke-9 terkait mengelola modul magang. Start event-nya dimulai dari aslab memilih menu modul, lalu aslab menambahkan modul magang, lalu sistem akan menampilkan modul tersebut. Lalu sistem akan memvalidasi apakah modul tersebut dapat diedit dan dihapus. Lalu untuk sequence dari mengelola modul magang, admin mengakses menu kelola modul, lalu aslab dapat menambah, mengedit, dan menghapus modul, lalu file modul tersebut diunggah ke database, dan data modul disimpan ke database, dan sistem menampilkan status pengelolaannya. Lalu untuk use case yang ke-10 terkait mengelola tugas magang, pada tahap ini, start event-nya dimulai dari aslab memilih menu tugas, lalu menambahkan tugas magang, lalu sistem akan menampilkan tugas yang telah diunggah, lalu sistem akan melakukan validasi untuk mengedit tugas dan menghapus tugas, lalu end event. Selanjutnya untuk sequence dari mengelola tugas magang, itu admin membuka menu kelola tugas, lalu aslab dapat mengatur tugas tersebut melalui create, read, update, dan delete, lalu data disimpan ke model tugas dan sistem memberi konfirmasi perubahannya. Lalu untuk use case yang ke-11
terkait mengelola absen. PPMN dimulai dari ASLab, di mana ASLab tersebut memilih menu absen, lalu sistem akan menampilkan absen dari calon ASLab, lalu ASLab akan menambahkan pertemuan, lalu memvalidasi absen tersebut, lalu sistem akan menampilkan daftar absensi, dan absen tersebut dapat dihapus dan diedit. Lalu untuk sequence dari mengelola absen, nah di sini ASLab dapat mengakses menu absensi, di mana dia dapat menginput dan mengedit data absen, lalu kontrol memperoleh data absen, data disimpan ke model absensi, dan sistem menampilkan rekap absensinya nanti. Selanjutnya untuk use case yang ke-12 terkait mengelola nilai tugas. Di sini start event-nya dimulai dari ASLab, memilih menu nilai, lalu ASLab memilih tugas yang ingin dilihat, lalu sistem menampilkan daftar tugasnya, lalu ASLab akan memilih nama calon ASLab-nya, lalu menginputkan nilai tugas calon ASLab-nya. Lalu sistem akan memvalidasi apakah nilai tersebut telah diinputkan atau belum. Jika tidak berhasil, maka akan kembali ke memilih nama calon ASLab. Sedangkan jika berhasil, maka akan merekap nilai calon ASLab dan end event. Selanjutnya untuk sequence dari mengelola nilai tugas. Di sini ASLab dapat membuka menu penilaian, lalu input nilai untuk setiap tugas, lalu kontrol memproses input nilai tersebut, lalu nilai disimpan ke model penilaian, dan sistem menampilkan rekap nilainya. Selanjutnya, untuk use case yang ke-13 terkait merangkum hasil kelulusan. Di sini start event-nya dimulai dari ASLab memilih menu hasil kelulusan, lalu sistem akan menampilkan menu hasil kelulusan, lalu ASLab memilih calon ASLab-nya, lalu menampilkan rekap nilai ASLab dan mendownload hasil kelulusan, lalu end event. Selanjutnya untuk sequence dari merekap hasil kelulusan. Sini ASLab dapat memilih menu hasil kelulusannya, sistem mengkalkulasikan nilai akhir, kontrol memproses status kelulusan, lalu data disimpan ke model hasil, dan sistem menampilkan laporan kelulusannya nanti. Selanjutnya untuk use case mengelola user. Di sini start event-nya dimulai dari ASLab memilih menu akun pengguna, lalu sistem menampilkan menu akun pengguna, lalu ASLab akan melakukan pengecekan akun pengguna dan sistem akan memvalidasi apakah sesuai atau tidak. Jika tidak, ASLab dapat menghapus akun tersebut, dan jika sesuai, maka end event. Selanjutnya untuk sequence dari mengelola user. Di sini ASLab dapat membuka menu manajemen user, lalu dapat menambah, mengedit, dan menghapus akun user, kontrol memproses perubahan data. Di sini data disimpan ke model user dan sistem konfirmasi dari perubahan datanya. Selanjutnya untuk use case yang terakhir yaitu logout. Di sini start event-nya dimulai dari aktornya itu ASLab atau calon ASLab itu memilih menu logout, lalu sistem menampilkan tampilan logout dan mengklik logout, maka end event. Selanjutnya untuk sequence terakhir dari logout, itu user memilih menu logout, kontrol menghapus session dari logout, lalu user diarahkan ke halaman login dan sistem mengkonfirmasi bahwa logout selesai. Sekian penjelasan saya terkait tahapan analisis. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aurel sudah menyampaikan terkait tahapan analisis. Nah, selanjutnya itu ada tahapan desain.
Yang untuk tahapan desain sendiri itu akan saya jelaskan sendiri, dan juga nanti ada Harsha yang menjelaskan. Untuk saya akan menjelaskan yang pertama itu kelas diagram terlebih dahulu. Nah, di sini bisa kita lihat untuk kelas diagramnya, yaitu pada sistem ini awalnya alurnya itu adalah kita melakukan login terlebih dahulu, yang akan proses login ini dikelola oleh controller dari login, dan controller ini akan mengakses tabel data pengguna. Nah, selanjutnya di login controller ini itu juga bisa mengatur untuk role-nya gitu. Jadi kalau misalkan login sebagai calon aslab, itu akan masuk ke halaman dashboard calon aslab. Nah, untuk calon aslab sendiri itu memiliki beberapa fitur, yang mana di sini kalau kita lihat di sini ditandai dengan mewarisi gitu. Jadi kelas dashboard calon aslab ini mewarisi hasil magang, terus mewarisi jadwal wawancara, mewarisi modul magang, mewarisi feedback, mewarisi tugas, dan mewarisi daftar gitu. Nah, jadi yang pertama itu yang hasil magang terlebih dahulu. Nah, itu mewarisi di halaman hasil magang ini, itu mewarisi grup WA gitu. Yang mana grup WA ini merupakan tampilan dari hasil magang gitu. Di dalam hasil magang ini bisa menampilkan grup WA juga gitu, tampilannya gitu. Dan untuk kelas hasil magang ini dikelola oleh hasil controller, dan hasil controller mengakses data hasil gitu. Terus saja itu ada jadwal wawancara. Kelas jadwal wawancara ini dikelola oleh jadwal controller dan mengakses data jadwal. Selanjutnya ada kelas modul magang. Ini dikelola oleh modul controller dan mengakses data modul. Terus selanjutnya ada kelas feedback yang dikelola oleh feedback controller dan mengakses data feedback. Jadi ada kelas tugas yang dikelola oleh tugas controller yang mengakses data tugas. Terus ada kelas daftar yang dikelola oleh pendaftaran controller dan mengakses data calon aslab. Nah, di pendaftaran ini juga bisa dapat memunculkan grup WA gitu. Nah, selanjutnya itu penjelasan terkait kelas untuk dashboard aslab gitu. Nah, untuk dashboard aslab sendiri itu memiliki beberapa kelas. Yang pertama itu dashboard aslab mewarisi kelas untuk yang paling atas itu apa? Coba zoom dikit. Admin absensi magang gitu. Jadi di dashboard aslab ini sebagai admin itu memiliki kelas absensi magang yang dikelola oleh absensi controller dan mengakses data absensi. Selanjutnya ada kelas jadwal yang dikelola oleh jadwal controller, dan untuk data yang diakses itu ada dua, data calon aslab dan juga data jadwal. Selanjutnya ada kelas modul magang yang dikelola oleh modul controller yang mengakses data modul. Selanjutnya ada kelas nilai tugas yang dikelola oleh nilai controller dan mengakses data nilai. Yaitu tugas magang yang dikelola oleh tugas controller dan mengakses data tugas. Selanjutnya ada hasil magang yang dikelola oleh magang controller dengan mengakses data calon aslab dan juga data nilai. Untuk yang terakhir itu ada kelas user list, ataupun di sini dipakai dalam manajemen user yang dikelola oleh user controller dan mengakses data user. Nah, selanjutnya itu adalah hasil dari generate dari kelas diagramnya. Itu menghasilkan kelas-kelas yang sudah dirancang di kelas diagram tadi. Itu ada banyak kelas, jadi setiap kelas yang di awal itu memiliki kelasnya masing-masing gitu. Jadi ada kelas induknya, yaitu dashboard dashboard calon aslab dan juga dashboard aslab itu sebagai induknya gitu. Kelas induk, dan banyak kelas-kelas yang mewarisi dan menjadi kelas yang anaknya gitu, child class. Mungkin itu saja kalau dari kelas diagram. Untuk selanjutnya itu ada
desain dari user interface dari sistem informasi yang ingin dibangun. Yang pertama itu ada user interface untuk login. Di sini di mana ada logo yang gambar atau ya logo yang akan ditampilkan pada login, dan juga untuk kotak menginputkan email dan password, dan juga button login. Next. Sini juga ada user interface dari fitur-fitur yang ada untuk ASLab. Di sini ada yang absensi magang yang pertama gitu. Jadi untuk tampilan itu seperti mirip dashboard gitu. Jadi sebelah kiri itu ada menu-menu yang bisa dipilih. Dan ini untuk absensi magang itu kita bisa lihat di sini untuk tiap pertemuannya sudah ada ada kotak untuk tiap pertemuannya. Di situ ada nomor, nama, tanggal, waktu, dan keterangannya hadir, izin, atau alfa gitu. Begitu juga dengan pertemuan selanjutnya. Terus di sini juga bisa admin ataupun ASLab bisa menambah pertemuan. Jadi tiap pertemuan itu bisa ditambah untuk absensi. Okay, next saja ada user interface dari jadwal wawancara gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ini dari sisi ASLab-nya, bisa melihat data pendaftarnya dengan nomor nama, NIM, terus alasan bergabung dan lain-lain. Itu memiliki satu box sendiri itu. Terus di bawahnya itu kita bisa melihat jadwal wawancara untuk wawancara calon ASLab gitu. Jadi kita juga bisa menghapus ataupun mengedit gitu. Nah, di sini kalau misalkan mau menambahkan jadwal wawancaranya itu tinggal akan muncul tampilan kalender gitu. Jadi kita tinggal klik aja tanggalnya berapa, nanti akan tergenerate sendiri untuk jadwalnya. Nah, selanjutnya itu ada fitur untuk kelola user. Di sini akan menampilkan list user yang terdaftar dalam sistem gitu. Jadi kita bisa melihat nomor, nama, name, username, dan di sini kita bisa melihat detail akunnya gitu. Jadi kalau misalkan kita mau menghapus user tersebut, itu bisa kita lihat dulu detail dari akunnya, baru kita menghapus gitu. Jadi ada alasan untuk menghapusnya gitu. Di sini bisa kita edit juga untuk user-user yang sudah terdaftar gitu. Misalnya ada yang kesalahan atau typo gitu, itu kita bisa edit di fitur ini. Terus next. Selanjutnya itu ada fitur modul magang. Di sini menampilkan list modul magang gitu. Jadi ini menampilkan nomor dan nama modulnya. Selanjutnya ada di sini kita bisa melihat modulnya gitu. Jadi bisa menampilkan modul, dan juga ASLab juga bisa menambahkan atau menghapus modul. Next. Selanjutnya ada untuk penilaian tugas. Jadi nilai tugasnya akan berhubungan dengan tugas magang ya. Jadi dari tiap tugas magang itu nanti bisa diberikan nilai-nilainya gitu. Jadi di sini ada tugas satu terus dengan tugas satu itu isinya siapa saja yang mengumpulkan dan nilainya berapa gitu. Jadi di sini ada nomor, nama, keterangan, dan juga bobot gitu. Itu bisa kita simpan untuk skornya gitu. Begitu juga dengan tugas-tugas selanjutnya gitu. Itu juga bisa ditambahkan sesuai dengan tugas yang ada. Next. Saya ada merekap hasil kelulusan nih. Nah, untuk fitur rekap hasil kelulusan ini itu bisa kita lihat list nama siapa yang lulusnya gitu, dan juga kita bisa melihat rekap dari nilai orang tersebut gitu. Misalnya nomor 1 dengan nama Fulan dengan NIM sekian, itu bisa kita lihat nilai-nilai dari tugasnya dan lain-lainnya gitu. Dan di sini juga ada fitur untuk mendownload hasil kelulusan OR seluruhnya gitu. Untuk di fitur rekap hasil kelulusan. Next. Nah, selanjutnya itu ada halaman untuk tugas magang. Di sini admin ataupun ASLab dapat menambahkan tugas-tugas. Terus di sini kita dapat melihat juga siapa yang mengumpulkan tugasnya.
Terus kita juga bisa dapat menghapus tugasnya, terus mengedit tugasnya gitu. Jadi di sini kita bisa lihat apa yang dikumpulkan oleh calon aslep gitu untuk tugas 1, tugas 2 dan lain-lain dan seterusnya. Next. Nah, mungkin itu fitur dari aslep. Selanjutnya ada halaman fitur dari calon aslep. Nah, yang pertama itu ada hasil magang gitu. Jadi kalau misalkan lulus gitu, kalau misalkan lulus itu akan menampilkan halaman pesan bahwasanya selamat Anda lulus dalam seleksi OR asisten lab LDCOM dan akan ditampilkan itu grup WhatsApp gitu. Kalau misalkan tidak lulus itu mungkin hanya ucapan seperti mohon maaf Anda tidak lulus dalam seleksi OR asisten lab LDCOM dan tidak ada link grup WhatsApp-nya. Saja untuk jadwal wawancara di sini calon aslep dapat memilih jadwal wawancaranya seperti yang admin lakukan tadi gitu, memilih tanggal dan akan langsung tergenerate untuk masuk ke tabel jadwal gitu. Next. Nah, jadi ada menu feedback gitu. Menu feedback ini dari calon aslep bisa memberikan gitu kritik dan saran terhadap sistemnya ataupun terhadap LDCOM gitu. Ataupun terhadap pendaftaran yang sudah ataupun terhadap OR LDCOM. Di sini dapat menerima kritik dan saran dan di sini ada formnya bisa disubmit dan akan tersimpan ke dalam database. Next. Nah, selanjutnya ada menu modul magang. Di sini untuk menu modul magang, calon aslep dapat melihat modul-modul yang tersedia dalam proses magang gitu. Dan di sini hampir sama tampilannya sama di bagian aslep. Tapi untuk calon aslep tidak bisa menambahkan atau mengedit modul magangnya, hanya bisa melihat modul-modul yang tersedia. Next. Untuk di bagian pendaftaran di sini calon aslep itu harus mengisi form pendaftaran terlebih dahulu gitu. Jadi sebelum masuk ke dalam sistemnya itu calon aslep harus mengisi form pendaftaran terlebih dahulu dan akan divalidasi oleh sistem ataupun oleh admin agar bisa masuk ke dalam menu yang lainnya gitu, menu magang lainnya. Next. Saya ada tugas magang di sini untuk calon aslep untuk tugas magang itu dapat dilihat daftar tugas-tugas yang sudah diberikan oleh aslep gitu. Jadi di sini untuk calon aslep itu hanya bisa mengumpulkan gitu, hanya bisa mengumpulkan ataupun mengupload file tugasnya gitu. Jadi hasil dari kerjanya itu diupload di bagian fitur tugas magang ini untuk calon aslep. Mungkin untuk tampilannya dari user interface segitu saja dan selanjutnya itu ada tahapan desain yang lainnya akan dijelaskan oleh Harsha. Kepada Harsha dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data model dari sistem yang telah kami buat. Untuk data model ini sendiri telah terbentuk 10 buah tabel, yang dimana masing-masing tabel itu ada atributnya sendiri. Yang pertama itu ada tabel modul, di mana tabel modul itu ada atribut ID labor sebagai primary key, yaitu integer. Yang kedua ada atribut judul modul dengan itu varchar dan atribut keterangan varchar juga, lalu ada modul itu varchar. Nah, selanjutnya itu untuk admin. Untuk admin ini primary key-nya ID labor yaitu integer dengan selanjutnya ada atribut nama labor yaitu varchar, email itu varchar, dan contact number itu varchar. Selanjutnya ada deskripsi labor, yang dimana deskripsi labor itu juga varchar, password varchar, access token varchar, dan request token varchar. Nah, selanjutnya ada user, di mana user ini primary key-nya yaitu ID user dengan data integer, lalu ada first name tipe data itu varchar, last name tipe datanya varchar,
dan email varchar, NIM varchar, kontak nomor varchar, password varchar, akses token varchar, dan reverse security varchar. Nah, selanjutnya itu ada tabel tugas, di mana primary key-nya itu ID tugas dengan foreign key ID labor. Nah, untuk judul tugas itu ada tipe data varchar, lalu keterangan juga varchar, deadline itu tipe datanya datetime, file tugas itu varchar, dan bobot tugas itu integer. Nah, selanjutnya itu ada tabel pengumpulan tugas, di mana ini ada primary key ID user dan foreign key itu ID tugas. Nah, file tugasnya itu varchar, dan waktu pengumpulan itu tipe datanya datetime dengan nilai itu float. Nah, selanjutnya itu ada pendaftar, di mana di sini ada primary key-nya ID user, dan juga ada ID labor yaitu integer. Nah, alasan bergabung itu tipe datanya itu varchar, CV itu varchar, surat komitmen varchar, dan untuk verifikasi itu boolean. Nah, selanjutnya itu ada absen, di mana absen itu primary key-nya di jadwal dengan tipe data integer, selanjutnya ada ID user dengan tipe data integer. Lalu ada keterangan dengan tipe data varchar dan kehadiran dengan tipe datanya boolean. Nah, selanjutnya itu ada tabel wawancara, di mana primary key-nya itu ID jadwal yaitu integer dan ID user yaitu integer. Nah, selanjutnya itu ada pengajuan tanggal dengan tipe data date dan pengajuan waktu itu dengan tipe data timestamp. Dan persetujuan itu tipe datanya boolean. Selanjutnya ada tabel jadwal, di mana primary key-nya itu ID jadwal dan ada atribut tanggal dengan tipe data date. Lalu untuk waktu itu tipe datanya time. Selanjutnya ada verifikasi akun, di mana primary key-nya itu ID verification dengan tipe data integer, lalu ada ID user dengan tipe datanya integer, lalu ada status verifikasi dengan tipe data boolean, dan tanggal verifikasi itu datetime. Lalu ada keterangan dengan tipe data varchar. Ya, itu merupakan 10 buah dari data model yang telah dibuat. Lalu untuk hasil dari DDL data model yang telah kami buat itu yang ini. Nah, yang pertama itu dia akan mendrop seluruh tabel jika ada tabel yang telah dibuat. Lalu dia akan membuat tabel sesuai dengan atribut yang telah ditentukan sebelumnya. Ini itu tabel absen. Ini ada tabel admin, tabel jadwal, modul, pendaftar, pengumpulan tugas. Ini tabel tugas, tabel user, seleksi akun, wawancara, dan Oke, sekian untuk data model. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai deployment diagram. Nah, untuk deployment diagram ini, yang pertama itu ada application server, di mana kami menggunakan framework Laravel dengan PHP versi 8, di mana itu adalah versi terbaru dari PHP. Nah, lalu untuk server kami menggunakan Nginx, di mana untuk OS-nya itu kami menggunakan Ubuntu versi 24.04.1 LTS, yang dimana untuk versi yang ini itu versi terbaru dari Ubuntu yang sudah long term support. Nah, untuk CPU yang diperlukan yaitu CPU dengan 8 core, yaitu dengan RAM 16 GB dan storage 1 TB untuk menyimpan data-datanya. Nah, untuk storage server di sini masih menggunakan Ubuntu, yang dimana dengan NFS server dari Linux Ubuntu itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada database server, di mana kami menggunakan PostgreSQL, dan untuk OS-nya itu masih sama, yaitu Ubuntu versi 24. Nah, mungkin sekian dari deployment diagramnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Harsha yang sudah menjelaskan terkait data model dan juga deployment diagram. Dengan berakhirnya presentasi dari Harsha, mungkin itu sekaligus juga menutup presentasi kami pada kali ini. Karena untuk presentasi itu sampai tahap desain. Nah, mungkin untuk penutupan kami dari kelompok 1 meminta maaf kalau misalkan ada kekurangan dan segala macamnya gitu.
Mungkin sekian saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.